Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur zati wa sirri fi sa'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan awam itu pertama masalah kodam. Banyak mungkin di antara kita banyak yang belum paham, belum tahu kodam itu apa. Yang kedua, ciri-ciri seseorang memiliki kodam itu apa aja ciri-cirinya. Mungkin itu dulu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi khodam itu kalau di dalam bahasa Indonesianya itu, khodam kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu pembantu. Jadi yang membantu. Nah, yang membantu ini tergantung dari mana jenis khodam itu sendiri. Ada yang membantu tentu meminta imbalan, ada yang membantu karena mengabdi, karena suka, itu ada. Contoh begini, ketika ada seseorang yang bekerja ke saya, setelah itu saya katakan ada perjanjiannya, sama yang kerja dengan saya nanti saya bayar bulan segini. Ada juga yang seseorang itu datang membantu saya itu karena memang suka dengan saya, karena ikhlas ingin membantu, ingin mengabdi. Jadi salah kalau menjisti semua khodam itu buruk, karena meminta bantuan itu tidak baik. Tentu tidak baik kalau meminta bantuan kepada jin. Tetapi kalau memang itu ditugaskan Allah untuk membantu diri kita, itu tentu tidak apa-apa. Contoh, ada beberapa penjelasan tentang khodam. Ada khodamul ayat yang memang diperintahkan Allah untuk menjaga ayat-ayat Allah, asma-asma Allah. Ada kunci-kuncinya. Ada khodamul muqaddas. Jadi di situ ada beberapa banyak khodam. Tapi ini tidak saya perjelas satu persatu. Ini ada kajian khusus kita insyaallah. Tetapi yang terpenting bahwa ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, ini nanti akan banyak sekali khodam-khodam yang akan membantu diri kita. Walaupun kita tidak mengharapkan khodam itu untuk datang. Semakin ikhlas kita beribadah, maka khodam itu nanti akan semakin tinggi tingkatannya. Contoh, ketika Sunan Kalijaga sudah bermakrifat kepada Allah, sudah kefutuh, maka di saat itu khodamnya tanah Jawa ini, naga ini naik ke atas, lalu menemui Sunan Kalijaga dan berkata, bahasa Jawanya niku, kula pengen tumut panjenengan, saya itu pengen ikut dengan jenengan. Kata Sunan Kalijaga, kalau sampai ikut dengan saya, nanti semua orang pada takut. Terus setelah itu wujudlah naga yang ada di bumi ini menjelma menjadi keris Luk Songo, Banyu Sengkelat. Jadi pada intinya semakin kita ikhlas kepada Allah, nanti akan banyak sekali khodam-khodam yang akan ikut dengan diri kita, dengan catatan kita sama sekali tidak mengharapkan terhadap
khodam-khodam tersebut. Kita jangan sampai mengharapkan bantuan dari khodam-khodam tersebut. Kalaupun mereka datang, itu semuanya atas izin Allah dan itu semuanya atas kehendak Allah tanpa kita harapkan. Karena kalau sampai kita tertuju pada khodam-khodam tersebut, nanti akan menyelewengkan jalan, sehingga nanti bisa-bisa itu malah akan menyesatkan diri kita. Nah, ini menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku yang terkadang sukanya diterawang oleh minta diterawang ini, diterawang itu. Saya itu khodamnya siapa, kan begitu. Saya itu khodamnya apa, begitu kan, banyak yang seperti itu. Daripada bertanya dan nanti malah belum tentu benar, belum lagi kalau malah keluar biaya, lebih baik belajar untuk mengetahui siapa yang mengikuti diri kita. Tentunya ketika ingin mengetahui siapa khodam yang mengikuti kita, ada tahap-tahapannya. Ini berkesinambungan dengan ijazah yang saya ijazahkan kemarin, yaitu ijazah amalan sholawat an-nurizati. Seperti yang saya ceritakan kemarin, bahwa sholawat nurizat ini ketika saya mendapatkannya, saya diminta oleh abah saya untuk meminta ijazah ke 41 kiai. Jadi satu amalan tetapi meminta 41 ijazah atau sanad-sanadnya. Dari beberapa pengamalan kemarin, ini menjadi sambung sinambung, menjadi kesinambungan. Tahapan-tahapan yang perlu untuk dilakukan agar bisa mengetahui tentang siapa khodam yang mengikuti diri kita. Nanti yang pertama, jenengan harus mandi malam dulu. Mandi malam di malam Jumat ya. Di malam Jumat mandi dulu. Paham? Ini bisa disambungkan dengan amalan kemarin. Tetap satu tentang amalan ini dulu. Jadi amalan ini untuk mengetahui khodam yang ada di dalam diri kita. Amalan ini saya dapatkan dari Kiai Haji Muhni Sodik Jember. Yang pertama, puasa 1 hari di hari Kamis. Yang kedua, niat puasanya nawaitu soma ghodin li ghodoi hajati lillahi ta'ala. Yang ketiga, tepat jam 12 malam mandi besar dan memakai minyak wangi non alkohol. Boleh dengan membakar buhur Sulaiman atau membakar minyak Arab atau gaharu. Yang kelima, masuk dalam kamar yang gelap gulita, diusahakan tanpa cahaya yang masuk sedikit pun. Jadi di dalam kamar sendiri, boleh di dalam hutan atau di pinggir sungai, yang terpenting menyendiri, atau di dalam kamar sendiri. Usahakan gelap sama sekali, tidak ada cahaya sama sekali, gelap gulita. Setelah itu sholat yang seperti saya ijazahkan kemarin, yaitu sholat hajat khusus, yaitu sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu sholat hajat 4 rakaat, 2 kali salam dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali rakaat pertama, rakaat kedua 20 kali, rakaat ketiga 30 kali, rakaat keempat 40 kali. Setelah itu pasang dulu pagaran, dipagari dulu badannya dengan membaca sholawat nurizat 7 kali tahan nafas
dan membaca ayat kursi, ditembakkan di 4 penjuru, menghadap ke kiblat, terus ke sana, 4 penjuru. Setelah itu bertawasul sesuai dengan tawasul yang sudah saya ijazahkan. Setelah itu duduk sila dengan tenang, membaca Assalamualaikum ya ahlimul ghaibi, dibaca. Setelah itu membaca Assalamualaikum ya ahlimul khodami minal badani. Setelah itu membaca ya latif 1000 kali. Biasanya, tapi tidak sama, biasanya itu ketika belum sampai 1000 baru mendapatkan 500, akan ada penampakan yang muncul. Ada yang dari sebelah kanan, harimau, dan berbagai macam. Atau juga akan ada suara-suara yang begitu banyak. Setelah itu akan tercium sesuatu. Setelah itu nanti akan muncul rob kecil putih membesar dan akan membentuk sebuah cahaya. Siapapun yang datang, yang pertama ketika mau berbicara, ingin berbincang-bincang, ucapkan salam. Dan diakhiri juga dengan salam. Dan saya anjurkan tidak boleh meminta bantuan apapun. Kalau ingin berkomunikasi boleh meminta kunci-kuncinya, kunci-kunci untuk memanggilnya boleh, tapi kalau untuk meminta bantuannya jangan. Contoh ketika ada khodam dari bangsa harimau, kunci untuk memanggilnya apa yang cepat itu boleh. Nanti biasanya walaupun kita tidak meminta, sana akan memberitahukan paling cepat untuk memanggil saya itu apa, nanti akan diberitahukan. Untuk tawasulnya seperti yang saya ijazahkan kemarin, bisa langsung dipraktekkan. Semoga memberikan manfaat dan semoga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Satu, nasihat saya, niatkan hanya satu untuk beribadah kepada Allah. Satu nasihat saya, diamalkan dengan lillah billah. Hanya satu saja untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya yang gaib itu wajib, tetapi jangan sampai takut kepada makhluk gaib. Yang kita takuti ialah yang menciptakan makhluk gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.